Ratusan warga binaan di Lapas Jambi positif tuberkulosis. Sejak memasuki periode musim kemarau, Karhutla Provinsi Jambi mencapai 683 hektar. BNNP Jambi ringkus 11 pelaku penyalahgunaan narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, Anda menyaksikan Jambi hari ini edisi Rabu 20 September 2023. Ya, selain 3 berita utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Rahmadani Putri. Dan saya Habib Wijaya, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Informasi pertama pada Jambi hari ini, Saudara, jumlah warga binaan di Lapas Jambi positif tuberkulosis bertambah. Saat ini sebanyak 228 warga binaan di 11 lapas dan rutan seprovinsi Jambi positif tuberkulosis. Jumlah warga binaan yang terdeteksi penyakit tuberkulosis di lapas dan rutan Jambi bertambah. Bertambahnya jumlah warga binaan ini setelah dilakukan pengecekan kesehatan tuberkulosis oleh petugas. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi, Aris Munandar, mengatakan, hingga saat ini terdeteksi 228 warga binaan positif tuberkulosis. 228 warga binaan itu tersebar di 11 lapas dan rutan seprovinsi Jambi. Jumlah itu terdiri dari 70 warga binaan di Lapas Kelas 2A Jambi, 13 di Lapas Kelas 2B Muaro Bulian, 46 warga binaan di Lapas Tebo, 15 warga binaan di Lapas Bungo, 4 warga binaan di Lapas Sarolangun, 31 warga binaan di Lapas Bangko, 11 di Lapas Tungkal, 33 di Lapas Narkotika Muara Sabak, dan 5 orang di Rutan Kelas 2B Sungai Penuh. Untuk mempercepat proses penyembuhan, para warga binaan ini saat ini diisolasi di blok hunian terpisah dengan pengawasan khusus petugas kesehatan. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, semakin meluas sejak memasuki periode musim kemarau di Agustus, luas kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi saat ini mencapai 680,3 hektar. Karhutla terluas terjadi di Kabupaten Batanghari mencapai 331 hektar. Fenomena kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi terus meningkat sejak Agustus lalu setelah dilanda musim kemarau. Berdasarkan data BPBD Provinsi Jambi, luas Karhutla saat ini mencapai 680,33 hektar. Kabupaten Batanghari masih menjadi daerah Karhutla terluas mencapai 331,79 hektar. Kemudian disusul Kabupaten Sarolangun 103,92 hektar, Tebo 71,70 hektar, Muaro Jambi 45,47 hektar, Tanjung Jabung Barat 43,25 hektar, Tanjung Jabung Timur dengan 30,80 hektar, Bungo 25,60 hektar, Merangin 23,80 hektar, dan Kota Jambi 4 hektar. Menyikapi kondisi ini, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan peningkatan kasus Karhutla lebih disebabkan kondisi cuaca panas. Peningkatan luas Karhutla dinilai masih dalam kategori terkendali karena banyak terjadi di lahan mineral mencapai 607 hektar, sedangkan di lahan gambut hanya 73,33 hektar. Kita memang menyadari bahwa kondisi yang kering bisa mudah sekali terbakar. Walaupun demikian kita juga tetap harus mewaspadai. Yang 600 sekian itu kan didominasi oleh tanah-tanah mineral. Jadi bukan lahan-lahan gambut. Kalau lahan gambut kan sekitar 70-an hektar ya. Itu alhamdulillah masih terkendali karena kontrol kita, pengawasan kita, tim Karhutla itu berada di lahan-lahan gambut. Ya, kalau di tanah-tanah mineral itu didominasi oleh masyarakat dan warga setempat lah untuk mewaspadai. Dalam upaya mengantisipasi potensi Karhutla, Sudirman minta masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Fendi Arta, TVRI Jambi melaporkan. Kepolisian Resor Muaro Jambi menangkap seorang pelaku pembakar lahan di Desa Sukamaju, Kecamatan Mestong. Pelaku berinisial AP berusia 68 tahun, terancam hukuman paling lama 12 tahun kurungan penjara. Seorang pelaku pembakar lahan ditangkap Kepolisian Resor Muaro Jambi.
Pria berinisial AP warga Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi, diamankan setelah kedapatan membakar lahan di Desa Sukamaju, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi pada Kamis 14 September lalu. Selain AP, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti seperti korek api, parang, sebuah cantolan besi, kayu dan bibit kelapa sawit yang terbakar. Kapolres Muaro Jambi AKBP Muharman Arta mengatakan, pelaku diamankan tim Satgas Karhutla Darat Kabupaten Muaro Jambi setelah menerima informasi dari Satgas Karhutla Provinsi yang melakukan patroli udara. Saat ditangkap, pelaku terbukti tengah membakar lahan miliknya seluas 2 hektar. Namun karena api membesar, sehingga merembet ke lahan warga lainnya lebih kurang 2 hektar. Secara keseluruhan, lahan yang terbakar mencapai 4 hektar. Tersangka tertangkap tangan di lokasi. Jadi memang tersangka yang melakukan pembakaran. Di lokasi awalnya kami amankan 2 orang. Tersangka bersama dengan anaknya. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik untuk 1 orang, anaknya tidak memenuhi unsur. Jadi yang kami tetapkan tersangka dan diproses 1 orang ini atas nama AP. Pelaku AP yang berusia 68 tahun terancam hukuman paling lama 12 tahun penjara. Pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap tersangka. Atas kejadian tersebut, polisi kembali mengingatkan warga agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, pemerintah Provinsi Jambi masih mengizinkan kegiatan belajar mengajar di sekolah meski kabut asap Karhutla masih menyelimuti sejumlah daerah. Kabut asap Karhutla dinilai belum masuk kategori tidak sehat dan membahayakan. 2 pekan diselimuti kabut asap kebakaran hutan dan lahan, pemerintah Provinsi Jambi masih mengizinkan kegiatan belajar mengajar tetap dilaksanakan di sekolah. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, kualitas udara di wilayah Provinsi Jambi dinilai masih dalam kondisi terkendali. Kualitas udara akibat polusi karhutla belum dalam situasi yang membahayakan karena terus berfluktuasi pada kategori sedang. Berdasarkan situasi dan kondisi yang terjadi di daerah, penghentian KBM di sekolah untuk dialihkan ke metode pembelajaran daring dinilai belum diperlukan. Penghentian KBM di sekolah sesuai surat edaran Gubernur Jambi masih diberlakukan jika kualitas udara masuk kategori tidak sehat. Surat edaran Gubernur Jambi itu akan terus berlaku selama karhutla masih terjadi. Kondisi udara masih sedang ya, belum membahayakan. Jadi nanti pada saatnya lah kalau sudah sampai pada satu titik kondisi udara sudah tidak sehat, saya pikir perlu kita himbau kembali kepada Bupati Wali Kota, termasuk juga Kanwil, termasuk juga Dinas Pendidikan untuk mengambil langkah-langkah karena kemarin surat edaran Pak Gubernur kan sudah disampaikan. Masih berlaku itu Pak? Masih. Nanti ketika cuaca dan udara tidak sehat, ambil sikap saja. Meski KBM di sekolah tetap diizinkan, namun pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Pendidikan mewajibkan siswa-siswi SMA maupun yang sederajat untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan sekolah. Randy Arda, TVRI Jambi melaporkan. BMKG Jambi memprediksi awal musim hujan baru akan terjadi pada awal Oktober 2023. Awal musim hujan terjadi di Kabupaten Kerinci, Merangin, Bungo, dan Kabupaten Tebo. Sementara kabupaten lainnya terjadi secara bertahap. BMKG Jambi memprediksi awal musim hujan akan terjadi pada awal bulan Oktober 2023. Musim hujan akan terjadi di wilayah Jambi bagian barat dan Jambi bagian utara. Kepala BMKG Jambi Ibnu Sulistyo mengatakan awal musim hujan terjadi tidak secara merata. Dimulai dari dasarian kedua bulan Oktober sampai dengan dasarian pertama di bulan November 2023. Berdasarkan prediksi BMKG Provinsi Jambi, awal musim hujan terjadi di Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Bungo, dan Kabupaten Tebo. Sementara kabupaten lainnya akan terjadi musim hujan secara bertahap. Meski demikian, intensitas hujan juga terlihat meningkat dalam 1 pekan ke depan. Hal tersebut dapat mengurangi tingkat kekeringan di Provinsi Jambi, khususnya di lahan gambut. Untuk perakiraan awal musim hujan, khususnya di wilayah Provinsi Jambi, sesuai perakiraan yang telah dirilis oleh BMKG Pusat, bahwa secara umum, awal perakiraan musim hujan di Provinsi Jambi akan jatuh bervariasi, khususnya pada bulan Oktober di dasaran kedua sampai di bulan November dasaran 1
tahun 2023. Tidak meratanya musim hujan di Provinsi Jambi disebabkan zona musim yang cukup luas. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Harga beras di kota Jambi terus mengalami kenaikan dalam 2 pekan terakhir. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini. Ya, Saudara, KPU Sarolangun diminta mencermati dan teliti dalam melakukan pencermatan DCS sebelum masuk ke DCT. Dalam masa pencermatan DCS ke DCT, KPU harus fokus menginventarisir bacalek dengan profesi tertentu. Ketua Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Sarolangun Mudrika mengatakan, proses dan tahapan pemilu yakni pencermatan DCS Bacalek ke DCT yang sedang berlangsung saat ini masuk dalam masa-masa krusial dan genting. Pihaknya terus meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan KPUD Sarolangun terkait antisipasi dan potensi sengketa serta pelanggaran yang bisa terjadi dalam tahapan DCS ke DCT. Sampai hari ini kami lagi fokus lagi terkait dengan persiapan penetapan DCT kan. Nah, di sini jika nanti ada yang dianggap tidak memenuhi syarat menjalani penetapan DCT, ya KPU harus meneruskan. Tapi kalau memang hasil perbaikannya sudah lengkap semua, ya silakan dimasukkan ke dalam DCT. Bawaslu minta KPUD Sarolangun dalam masa pencermatan DCS ke DCT harus fokus dengan menginventarisasi bacalek dengan profesi tertentu yang dilarang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 10, seperti aparatur sipil negara, TNI, Polri, Kepala Desa, dan perangkat desa. Endi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. 9 fraksi DPRD Provinsi Jambi menyampaikan pandangan umum nota keuangan dan rancangan perubahan APBD yang disampaikan Pemprov Jambi. Pandangan itu disampaikan pada rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap nota keuangan dan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2023. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengikuti rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi dalam rangka mendengarkan penyampaian pandangan umum fraksi terhadap nota keuangan dan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2023. Sudirman mengatakan paripurna ini merupakan lanjutan pembahasan Dewan setelah pemerintah resmi menyampaikan nota keuangan dan rancangan perubahan anggaran APBD pada 18 September lalu. Pembahasan perubahan APBD Provinsi Jambi yang bergulir di DPRD merupakan kerja bersama antara eksekutif dan legislatif. Saran, masukan, dan pertanyaan yang disampaikan fraksi DPRD dalam rancangan perubahan APBD akan menjadi bahan untuk mencapai kinerja yang lebih baik dalam mewujudkan Jambi Mantap. Pemerintah Provinsi Jambi resmi menyampaikan jawaban eksekutif terhadap pandangan umum fraksi DPRD sesuai jadwal yang ditetapkan. Jawaban tersebut merupakan upaya pemerintah dalam menghadirkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien untuk mendukung percepatan pembangunan daerah. Terkait dengan rencana APBD perubahan 2023, produknya kan produk bersama ini antara pemerintah melalui TAPD dengan Banggar. Sudah disampaikan kemarin dan hari ini pandangan fraksi-fraksi. Nanti kita besok malam akan menjawab pertanyaan dari fraksi-fraksi, baik itu terkait dengan masalah pendapatan, termasuk juga masalah defisit. Insya Allah nanti akan kami sampaikan pada besok malam ya. Mudah-mudahan Pak Gubernur bisa hadir. Pada rapat paripurna itu, 9 fraksi DPRD Provinsi Jambi secara bergantian menyampaikan pandangan umum terhadap nota keuangan dan rancangan perubahan APBD yang telah disampaikan pemerintah Provinsi Jambi. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Ya Saudara, 2 pekan terakhir harga beras premium di Kota Jambi terus mengalami kenaikan. Harga beras premium semua merek naik hingga Rp1.000 per kilogram.
2 pekan terakhir, harga beras di kota Jambi terus mengalami kenaikan. Sebelumnya, harga beras premium Rp14.000 per kilogram, naik menjadi Rp15.000 per kilogram. Salah seorang pedagang, Nanda, mengatakan, dalam 2 minggu terakhir, harga beras premium mengalami kenaikan hingga 2 kali lipat. Kenaikan harga beras diprediksi masih akan terus mengalami kenaikan seiring masih berlangsungnya musim kemarau. Terakhir nih 2 kali naik ya, Pak. Jadi sekarang nih kita udah ngetengnya 15.000 per kilo ya. Itu masyarakat tuh kayak mana ya sekarang, ibu-ibu tuh ngeluh soal kenaikan beras sekarang nih. Harapan Bapak? Ya harapannya pengennya ditinjau lagi lah kan. Beras, gula kayak gitu. Itu naik terus tuh. Kenaikan harga beras saat ini sangat dirasakan masyarakat di kota Jambi. Salah seorang pembeli, Evi, mengatakan hanya bisa membeli beras secara kiloan karena harganya yang cukup tinggi. Evi berharap agar harga beras segera turun. Kita nak ambil sekarang, main kiloan sekarang kita tuh. Nah, jadi kalau beras kita sangat keberatan. Kalau bisa turunilah gitu kan. Kenaikannya sampai berapa ini? Per kilonya biasa naik berapa? Itu sudah naik, itu tuh istilahnya 2 kali lipat ya. 2 kali lipat itu. Masalah beras tuh. Nah, jadinya ya kita memang sangat berat lah kalau masalah beras. Itu kan. Saat ini, harga beras premium 20 kg dengan berbagai merek dijual di kisaran harga Rp283.000. Yazid Santoso, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, sebanyak 17.803 KPM di Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan mendapatkan bantuan beras. Selain untuk menekan kenaikan harga beras, bantuan itu juga disalurkan untuk mengendalikan inflasi. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur bersama Perum Bulog akan melakukan penyaluran beras bantuan kepada masyarakat. Bantuan beras itu didorong untuk menekan lonjakan beras yang saat ini mencapai Rp14.000. Dari harga normal Rp10.000 per kilogram. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Fajar Alam Syah, mengatakan masing-masing masyarakat mendapatkan 10 kg beras yang akan dibagikan selama 3 bulan ke depan. Nantinya 178 ton beras akan disalurkan kepada 17.803 masyarakat penerima manfaat yang terdata melalui Bulog. Kegiatan ini diharapkan tepat sasaran dengan pola penyaluran kepada warga di Kota Muara Sabak terlebih dahulu. Setelahnya bantuan akan disalurkan di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Akan kami salurkan bantuan pangan pemerintah untuk keluarga penerima manfaat sebanyak 17.803 KPM. Artinya kalau dikali 10 kilo 1 KPM ada 178 ton yang akan tersalurkan di bulan September ini. Semoga dengan tersalurnya bantuan pangan ini daya beli masyarakat terhadap beras agak menurun, permintaannya intinya kan bisa dapat menstabilkan harga kembali. Penyaluran beras akan segera dilakukan dalam waktu dekat selama 3 bulan ke depan sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo. Tak hanya itu, penyaluran beras juga bertujuan untuk mengendalikan inflasi di daerah. Khalifa Patria, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, Kanwil DJPB Provinsi Jambi gelar ngobrol bareng bersama pejabat fungsional APK APBN di lingkup kerja Kanwil DJPB Provinsi Jambi. Kegiatan itu dilakukan untuk mengoptimalkan capaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Untuk mengoptimalkan capaian indikator kinerja pelaksana anggaran atau IKPA, Kanwil DJPB Provinsi Jambi gelar ngobrol bareng bersama pejabat fungsional APK APBN. Kegiatan ini mengangkat tema peningkatan peran pejabat fungsional dalam menghadapi langkah-langkah akhir tahun 2023 untuk mengoptimalkan capaian IKPA. Kepala Kanwil DJPB Provinsi Jambi, Burhani, mengatakan, kegiatan ini dalam rangka meningkatkan profesionalisme pejabat fungsional analisis pengolah keuangan anggaran, pendapatan, dan belanja negara di instansi masing-masing agar tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat guna sesuai undang-undang yang berlaku. Karena itu, pejabat fungsional dituntut mampu meningkatkan kompetensi dan pengetahuan, sehingga dapat mengikuti perkembangan pengelolaan keuangan negara yang semakin dinamis.
Kegiatan ini digelar sesuai dengan keputusan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor Kep 158/P/2023 tentang pelaksanaan tugas unit pembina teknis jabatan fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Saat ini, lingkup kerja Kanwil DJPB Provinsi Jambi terdapat 57 penjabat fungsional APK APBN. Terdiri dari 30 ahli muda, 24 ahli pertama, dan 3 ahli madya yang tersebar pada 54 satuan kerja. Hari ini Kanwil DJPB Provinsi Jambi menyelenggarakan kegiatan ngobrol bareng ya, terkait dengan peningkatan peran pejabat fungsional dalam rangka menghadapi akhir tahun anggaran, sekaligus dalam rangka meningkatkan nilai IKPA, indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Nah, dari judulnya tentu saja harapan kami atau tujuan kami menyelenggarakannya adalah dalam rangka meningkatkan kompetensi ya pejabat fungsional kita yang tadi sudah disampaikan ada 57 orang pejabat fungsional analis pengelolaan keuangan yang tersebar pada 54 satuan kerja. Melalui kegiatan ini, para pejabat fungsional diharapkan mampu melaksanakan anggaran di sisa tahun anggaran 2023 dengan berkualitas spending better, sehingga capaian IKPA pada akhir tahun anggaran dapat lebih optimal. Yadi Santoso, Iwan Henry, TVRI Jambi melaporkan. Sejumlah informasi segmen advertorial akan kami hadirkan usai jeda. Ya, di antaranya Bupati Bopasyuri hadiri HUT ke-68 lalu lintas Bayangkara tahun 2023. Saudara, Anda menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Bupati Bungo Masuri menghadiri Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-68 tahun 2023. Masuri mengapresiasi sinergitas Polri dengan Pemkab Bungo yang terus terjalin. Bentuk sinergitas dalam menjalankan roda pemerintahan antara Pemkab Bungo dengan unsur Forkopimda, Bupati Bungo Masuri menghadiri HUT ke-68 Lalu Lintas Bayangkara tahun 2023. Bupati Bungo Masuri mengatakan, Pemkab Bungo mendukung kegiatan atau program Polri dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya dalam tertib berlalu lintas. Saat berkendara, masyarakat harus memahami dan mentaati rambu-rambu lalu lintas. Masuri mengapresiasi upaya Polres Bungo dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang tertib berlalu lintas. Upaya itu telah membuahkan hasil positif, di mana kasus laka lantas di Kabupaten Bungo terus menurun setiap tahunnya. Kegiatan hari ini kami bersama Forkopimda, Pak Kapolres khususnya menghadiri turnamen Mobile Legend Esport yang dilaksanakan oleh Satlantas Polres Bungo dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-68 Satlantas, dan secara khusus kami menyampaikan ucapan selamat ulang tahun Polantas. Pada kegiatan ini, Polres Bungo menggelar turnamen e-sport dengan memperebutkan Piala Kapolres Bungo. E-sport merupakan wadah kompetisi yang menggunakan strategi dan ketangkasan berpikir. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pada kunjungan kerjanya di Provinsi Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, Ketum Ikatan Adiaksa Dharma Karini Siruningwati Burhanuddin menggelar berbagai kegiatan, mulai dari restocking benih ikan di Danau Gatal hingga menyalurkan bantuan paket sembako kepada masyarakat. Kunjungan kerja Ketua Umum Ikatan Adiaksa Dharma Karini atau IAD Siruningwati Burhanuddin pada Selasa siang 19 September 2023 disambut pejabat Bupati Muaro Jambi Bahyuni Diliansyah dan Ketua TPPKK Faradilah Zahara beserta unsur Forkopimda Kabupaten Muaro Jambi. Pada kunjungan di Desa Pematang Jering, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Ketum IAD didampingi PJ Bupati dan Ketua TPPKK beserta rombongan menabur 35.000 benih ikan nila di Danau Gatal. Pada momen tersebut, Ketum IAD berkesempatan mengelilingi danau menggunakan perahu. Restocking benih ikan merupakan upaya untuk meningkatkan populasi ikan dan meningkatkan produksi perikanan di Desa Pematang Jering. Ketum Siruningwati Burhanuddin menegaskan, Ikatan Adiaksa Dharma Karini turut berusaha melestarikan dan mengembangkan ikan di alam negeri Sailun Salimbai untuk menciptakan masyarakat dan generasi yang sehat, tangguh serta unggul yang bebas dari stunting.
Seruningwati juga mengajak masyarakat untuk gemar mengkonsumsi ikan. PJ Bupati Muaro Jambi Bahyuni Diliansyah mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum Ikatan Adiaksa Dharma Karini yang telah berkunjung. Pemkab Muaro Jambi berkomitmen untuk menjaga keberlangsungan ekosistem dan melestarikan berbagai jenis ikan endemik yang dimiliki Muaro Jambi. Salah satunya dia tertarik dengan Danau Gatal ini. Dia pengen Danau Gatal ini nanti sumber daya alamnya bagus, termasuk salah satunya adalah melakukan penyebaran ikan. Sehingga nanti ikan-ikan di sini, pesan beliau kepada saya bisa dimanfaatkan di masyarakat di sekitar. Pada kunjungan tersebut, Ketua Umum Ikatan Adiaksa Dharma Karini Seruningwati Burhanuddin juga menyalurkan bantuan paket sembako kepada masyarakat, serta mengunjungi stand bazar UMKM yang ada di lokasi kegiatan. Azam Afnan, TVRI Jambi, melaporkan. Tingkatkan pengetahuan pengelolaan keuangan desa dan sosialisasi aplikasi Sikaudes. DPD RI bekerja sama dengan BKP dan Inspektorat Kabupaten Tebo menggelar lokakarya kepada seluruh kepala desa se-Kabupaten Tebo. Bertempat di Aula Rumah Dinas Bupati Tebo, lokakarya pengelolaan keuangan desa dan sosialisasi aplikasi Sikaudes bagi kepala desa dibuka PJ Bupati Tebo Aspan. Lokakarya ini dihadiri para pemateri dari anggota DPD RI Elviana, BPKP Jambi, dan Inspektorat Kabupaten Tebo. Anggota DPD RI Elviana mengatakan lokakarya pengelolaan aplikasi Sikaudes bagi seluruh kepala desa dan bendahara desa ini penting dilaksanakan. Karena masih banyak perangkat desa di Kabupaten Tebo minim pengetahuan dalam pengelolaan aplikasi Sikaudes. Saat ini DPD RI tengah membuat program otonomi dana desa dengan tujuan memberikan kesempatan kepada pemerintah desa untuk membangun desanya sesuai kebutuhan dan kondisinya. Pertama, di Tebo banyak kepala desa baru, ada juga 15 desa pemekaran yang tentu saja kepala desanya masih minim pengetahuannya tentang pengelolaan dana desa. Dan juga banyak perubahan peraturan di pusat yang belum tersosialisasi dengan baik di desa. Kami di Komite 4 DPD sekarang sedang punya program mendorong otonomi dana desa. Jadi dana desa ini biarkanlah seluas-luasnya dikelola oleh kepala desa, jangan lagi diplot-plot, misalnya 40% untuk stunting, 30% untuk BLT, karena memang kondisi desa di Indonesia termasuk di Jambi itu tidak sama. Kepala BPKP Jambi Sueb Cahyadi juga menjelaskan, dalam penggunaan aplikasi Sikaudes ini, BPKP Jambi terus melakukan pembinaan yang bekerjasama dengan DPD RI. Bahkan setiap tahunnya tidak kurang dari 2 kabupaten yang dibina. Intizam, TVRI Jambi, melaporkan. Sementara itu, Saudara, DPW PAN Jambi menggelar rapat finalisasi Puncak HUT PAN Provinsi Jambi. Rapat itu membahas 2 pembahasan, diantaranya Rakor Bacalek dan Senam Sehat Birukan Langit Jambi yang bertabur hadiah. Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW PAN Provinsi Jambi menggelar rapat finalisasi Puncak HUT PAN Provinsi Jambi. Rapat finalisasi yang digelar di rumah PAN itu diikuti DPD PAN seprovinsi Jambi secara virtual pada Selasa malam. Rapat itu membahas 2 pembahasan, diantaranya rapat koordinasi dan senam sehat. Ketua Panitia Pelaksana Fadli Sudria mengatakan, Puncak HUT PAN Provinsi Jambi akan dilaksanakan pada 23 hingga 24 September 2023. Pada 23 September akan dilaksanakan rakor bersama Bacalek seprovinsi Jambi dengan tema rebut kemenangan legislatif dan eksekutif 2024. Rakor Bacalek seprovinsi Jambi itu akan dihadiri Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan. Sementara pada 24 September 2023 akan dilaksanakan senam bersama dengan tema Birukan Langit Jambi yang digelar di halaman kantor Gubernur Jambi. Di sini ada 2 agenda. Pertama adalah agenda koordinasi, rapat koordinasi pemenangan pemilu seprovinsi Jambi, kemudian dengan tema rebut kemenangan legislatif dan eksekutif. Itu 2024 di Hotel BW Luxury pada pukul 18.00 malam. Pesertanya adalah di 11 kabupaten dan kota. Semua bacalek seprovinsi Jambi akan hadir di sini dan beliau akan memberikan motivasi kepada kita semua yang hadir bagi bacalek, baik itu eksekutif maupun legislatif yang hadir. Selain bertabur hadiah, senam sehat ini juga akan diisi artis papan atas seperti Pasha Ungu dan Charlie.
Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi MTN di Bank Jambi kembali dipersidangkan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda saudara, tetap di Jambi hari ini. Terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Kita ke informasi berikutnya. BNNP Jambi meringkus 11 kurir dan pengedar narkoba di Provinsi Jambi. 11 kg sabu dan 8 kg ganja disita dari para pelaku dan langsung dimusnahkan. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi mengungkap 7 kasus penyalahgunaan narkoba dalam kurun waktu 2 bulan terakhir. Dari jumlah kasus itu, 11 pelaku diringkus petugas. Petugas juga mengamankan 1 kg sabu dan 8 kg ganja dari para pelaku. Para pelaku yang ditangkap merupakan kurir dan pengedar yang menargetkan Provinsi Jambi sebagai pasar peredaran narkoba. Barang bukti yang disita langsung dimusnahkan menggunakan mesin insinerator pemusnah narkoba. Pemusnahan disaksikan langsung jaksa penuntut umum dan para tersangka. Pemusnahan barang bukti merupakan bagian dari proses pemberkasan. Tentunya kegiatan ini memang kita laksanakan secara rutin. Dan pemusnahan barang bukti ini merupakan salah satu tindakan yang dilakukan oleh penyidik ya dari Badan Narkotika Nasional untuk memusnahkan barang bukti setelah mendapat surat ketetapan pemusnahan barang sitaan dari Kejaksaan Negeri setempat. Para tersangka langsung ditahan di rutan BNNP Jambi. Tersangka dikenakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman penjara hingga seumur hidup. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi medium term note Bank Jambi kembali dipersidangkan. Dalam sidang lanjutan ini, jaksa penuntut umum sampaikan tanggapan keberatan dakwaan dari penasehat hukum. Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi medium term note atau MTN di Bank Jambi kembali dipersidangkan di Pengadilan Tipikor Jambi. Sidang lanjutan yang berlangsung secara terpisah ini beragendakan mendengarkan pembacaan tanggapan jaksa penuntut umum atas keberatan surat dakwaan eksepsi untuk terdakwa Yunsak El Hakon dan Dadang Suryanto. Ketua Tim JPU Jati Jambi Roni Albert mengatakan, dari tanggapan itu memohon kepada majelis hakim untuk menolak permohonan pemohon dari para penasihat hukum yang merasa keberatan dari dakwaan jaksa penuntut umum. Hal itu dikarenakan dakwaan para terdakwa sesuai dengan materi pokok yang telah didakwakan. JPU menilai eksepsi tersebut tidak layak untuk dikabulkan. Untuk dua terdakwa YEH dan terdakwa DS itu adalah tanggapan nota keberatan dari penuntut umum, dan untuk terdakwa AI agendanya adalah pembacaan eksepsi atau nota keberatan. Kita akan tanggapi lagi tanggapan jaksa penuntut umum terhadap eksepsi kita akan menanggapi lagi yang minggu depan. Apa yang membuat kita keberatan dengan tuntutan dakwaan dari jaksa penuntut umum ini? Ya karena memang kita melihat bahwa ini dakwaannya tidak cermat, ya, bahwa dakwaan dasar dari Sprint itu sudah ada putusan praktik yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jambi. Setelah menanggapi eksepsi dari JPU, sidang akan kembali digelar pada pekan depan dengan agenda mendengarkan jawaban penasihat hukum dan pembacaan tanggapan dari jaksa. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Jajaran Polda Jambi diminta serius mengungkap dugaan korupsi pembangunan jembatan Muara Mensau. Kasus korupsi pembangunan jembatan Muara Mensau ini merugikan keuangan negara mencapai 3,1 miliar rupiah. Warga desa Muaro Mensau, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun mengapresiasi jajaran Polda Jambi yang berhasil melakukan penyidikan dugaan korupsi jembatan di desa Muaro Mensau yang bersumber dari APBD Kabupaten Sarolangun tahun 2020. Salah seorang pemuda desa Muaro Mensau, Dedi Setio, mengatakan warga mendukung penuh upaya penyidikan yang tengah dilakukan jajaran Polda Jambi. Karena warga desa Muaro Mensau sudah puluhan tahun menunggu pembangunan jembatan penghubung.
Meski pembangunan telah selesai, namun daya tahan jembatan sangat dikhawatirkan masyarakat akibat tidak sesuai standar pekerjaan. Masyarakat Desa Muromensau khususnya yang terletak di jembatan ini, terima kasih kepada Pak Kapolda Jambi yang telah mengusut tuntas hasil dari temuan ini, dan kami masyarakat berterima kasih dan kami berharap kepada Kapolda Jambi usut tuntas sampai ke akar-akarnya supaya ke depannya di Serolangun ini terjadi perbaikan dalam bidang infrastruktur. Penyidik Tipikor di Treskrimsus Polda Jambi berhasil menyita uang senilai 3,1 miliar rupiah sebagai bukti awal dugaan korupsi pembangunan jembatan Muaro Mensau. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, penerapan aplikasi identitas kependudukan digital di Kota Sungai Penuh belum memenuhi target. Dari total 19.000 orang yang ditargetkan secara nasional, baru 3.000 orang yang telah mengunggah aplikasi IKD. Penerapan aplikasi identitas kependudukan digital atau IKD di Kota Sungai Penuh belum memenuhi target yang telah ditentukan pemerintah pusat. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Dukcapil Kota Sungai Penuh, Deka Musrizal mengatakan, penggunaan IKD ini memberikan kemudahan bagi masyarakat. Karena di dalam satu aplikasi memuat berbagai dokumen kependudukan seperti KTP, KK, kartu vaksin, hingga NPWP. Di Kota Sungai Penuh dari total 19.000 target penggunaan IKD pada tahun 2023, saat ini baru terrealisasi 3.000 orang. Namun yang belum mencapai target nasional itu ada aplikasi dari IKD, identitas kependudukan. Kenapa demikian? Karena kondisi dari masyarakat Kota Sungai Penuh dan khususnya dan Kabupaten Kerinci, karena tingkat ekonomi masyarakat itu menengah ke bawah. Mereka tidak mempunyai HP Android seperti yang dianjurkan oleh Dirjen Dukcapil, karena aplikasinya tak ada di Android. Mereka lebih banyak menggunakan HP yang manual. Deka Musrizal menambahkan, dalam menerapkan penggunaan IKD, pihaknya terkendala oleh banyaknya masyarakat yang belum memiliki HP Android, sehingga petugas tidak dapat mengunduh aplikasi IKD. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, informasi tersebut menjadi penutup perjumpaan kita dalam Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Habib Wijaya. Dan saya Ramadhani Putri bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.